Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian melihat bahwa situs judi online ataupun judi-judi lainnya ataupun menerima pesan untuk bermain judi online? Nah, judi online itu semakin marak ya teman-teman, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Dan juga judi online itu sangat berbahaya bagi kita semua. Dan teman-teman, video itu bisa diakses loh oleh anak muda hingga dewasa. Tapi teman-teman, tahu gak kalian semua, judi online itu dibalik janji-janji yang dikasih sama admin sana buat kemenangan besar. Nah itu dia teman-teman, ada punya bahaya sendiri. Apakah itu bahayanya? Ini dia bahaya. Nah, apa sih situs judi online itu? Situs judi online itu adalah sebuah taruhan uang ataupun barang berharga yang bisa dilakukan semua orang ataupun semua kalangan di usia muda ataupun hingga dewasa melalui internet secara online. Dari banyak situs online judi online yang marak di Indonesia, ada banyak situs yang mungkin bisa dipakai oleh orang banyak. Contohnya itu seperti tauan bola, poker, mesin slot, dan juga togel. Nah, semua cukup dengan kita mempunyai smartphone dan juga koneksi internet, siapa saja itu bisa mengakses ya teman-teman semua. Jadi dari mulai usia dini ataupun hingga dewasa, semua itu bisa diakses teman-teman semua. Jadi kita sebagai orang yang paham akan situs judi online ini yang telah menipu kita, ini justru membuat banyak orang terjerat dan juga sulit berhenti dalam terjebak di situs judi ini. Anjir gak dapet. Woi, Apa? lu masih main dudol? Ya gimana, namanya juga orang BU. Kan itu kan bodoh kan San. Tapi gimana, tapi gue aja udah rusak, gue gak ada duit. Ya setidaknya tidak mengikuti yang jelek-jelek San, karena itu gak baik buat kita juga, buat keuangan kita ke depannya San. Gue juga mau ngingetin lu nih San, kasian juga kan orang tua lu udah biayain lu kuliah segala macem, kasih duit beli makan, tapi lu pakai buat deposit buat main judi online. Tapi lumayan Put kalau dapet. Kemarin aja gue deposit 50.000 dapat 5 juta. Kan lumayan buat anak kos kayak gue. Tapi San, setelah dihitung-hitung sama kerugian, itu lebih banyak kerugian San. Semua udah diatur sama adminnya. Ya siapa tahu kan bisa balik modal lagi. Kan gak ada yang tahu Put. Tapi kan korbannya udah banyak San. Yaudahlah kalau kayak gitu gua nggak mau soal lagi. Ini takut. Ngomong doang lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya ingin memberikan pendapat tentang orang yang kecanduan bermain judi online. Yang pertama tuh sering memikirkan judi pada saat beraktivitas di luar rumah, maupun di sekolah, di kantor, ataupun di kampus. Dan yang kedua, menghabiskan waktu dan uang untuk bermain judi online, seperti uang saku kuliah, uang bulanan buat kuliah, atau uang gajian untuk bermain judi online. Dan yang ketiga, berbohong kepada keluarga atau teman. Jadi kita berbohong kepada orang tua kita, meminta uang untuk membeli buku atau perlengkapan kuliah, padahal uang itu buat bermain judi online. Dan berbohong kepada teman karena ingin keperluan mendadak, padahal juga buat bermain judi online. Terus yang keempat, merasa gelisah atau marah jika tidak bisa berjudi. Jadi kalau kita udah kecanduan tuh, badan kita tuh kayak ada yang kurang gitu. Kalau nggak berjudi sehari pun, pasti feeling kita mikirnya, ini kalau aku main sekarang pasti jackpot. Mengapa judi online itu berbahaya? Jadi judi online dirancang untuk membuat pemain kecanduan. Kalau kita udah sekali terjun ke judi online, kita pasti awal-awal bakal dikasih menang sama bandarnya. Jadi kita tuh nggak jago ataupun nggak pro dalam judi online itu. Jadi di balik itu ada bandar atau sistem yang bisa diakalin oleh bandar atau admin. Jadi kita nggak pernah itu jago bermain ataupun hoki, itu kita cuma dikasih sama bandar awal-awal. Dan setelah dikasih itu, kita pasti bakal kecanduan
dan deposit terus-menerus ke situs itu. Tanpa disadari, uang kita habis. Itulah yang berbahaya jadi judi online. Judi online sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kecanduan. Sekali menang, seseorang ingin terus bermain. Saat kalah, muncul keinginan untuk membalas kekalahan. Lama-kelamaan, ini membuat orang sulit berhenti dan terjebak dalam lingkaran yang merusak. Selain itu, judi online bisa menguras uang tanpa disadari. Awalnya hanya coba-coba, tapi pada akhirnya uang tabungan habis. Bahkan banyak yang nekat menjual barang, meminjam uang, atau melakukan tindakan kriminal demi berjudi. Kebiasaan ini juga mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti sekolah dan pekerjaan. Fokus menjadi hilang, prestasi menurun, dan semangat hidup bisa luntur. Tak sedikit orang yang mulai berbohong dan kehilangan kepercayaan dari orang sekitar. Lebih parah lagi, judi online bisa merusak hubungan dengan keluarga dan teman. Banyak orang yang berbohong demi menutupi kebiasaan berjudi, hingga akhirnya menimbulkan pertengkaran dan perpecahan. Jadi, teman-teman, judi online bukan hiburan. Ia adalah ancaman nyata bagi masa depan, keuangan, pendidikan, hubungan, dan kesehatan. Mari jaga diri, jaga teman, dan juga keluarga. Berani bilang tidak pada judi online adalah langkah kecil, tapi sangat penting untuk masa depan kita semua. Kalau kamu merasa seseorang di sekitarmu sudah mulai terjerat, bantu mereka. Ajak bicara, beri dukungan, atau hubungi lembaga yang bisa membantu. Karena hidup terlalu berharga untuk dihabiskan di balik layar taruhan. Pilih masa depan, pilih sadar, pilih hidup bebas dari judi. Perampingan ini. Oh mas, ini jam saya. Oh ya, lupa aku. Sorry. Iya. Oke, jadi selamat siang teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang fenomena atau fakta yang ada di Indonesia tentang judi online. Oke. Jadi di Indonesia sendiri itu udah banyak banget situs judi online yang bermunculan di setiap tahunnya. Kayak contohnya dari situs-situs yang Google gitu, atau Facebook, atau maupun Instagram. Nah, di situs-situs ini itu kebanyakan targetnya itu anak muda seperti kita ini. Kenapa demikian? Karena biasanya anak muda seperti kita itu biasanya lebih tertarik sama situs-situs judul kayak gitu. Kenapa? Karena hadiahnya itu lumayan besar gitu. Oke, terus kenapa juga di Indonesia itu sendiri melarang yang namanya judi online, dan itu jelas ilegal ya secara hukum maupun secara agama. Nah, habis itu kenapa banyak banget ya masyarakat di Indonesia yang masih memakai judi online itu biasanya menyebabkan kerugian dari ekonomi Indonesia sendiri sebesar miliaran per tahunnya. Nah, oleh sebab itu, karena uang miliaran tersebut akan menjadi kerugian bagi ekonomi Indonesia. Nah, karena itu tidak sedikit orang yang kehilangan seluruh tabungannya karena judol. Lantas kenapa sih ciri-ciri atau kerugian dampak yang diberikan oleh judol itu? Oke, jadi pertama itu ada kerugian finansial. Ini jelas banget ya, karena banyak orang yang awalnya itu coba-coba, terus akhirnya mereka berpikiran bahwa mereka akan menang dan mereka menaruh banyak uang di judul tersebut, lalu akhirnya kalah, dan itu bisa menyebabkan kerugian yang dialami oleh dirinya sendiri, dan bahkan itu juga berdampak pada keluarga mereka. Oke, untuk bahaya yang kedua itu adalah kecanduan. Kenapa kecanduan? Karena judi sendiri itu bersifat adiktif, yang dimana ketika seseorang bermain judi, mereka itu akan selalu berpikiran bahwa mereka itu menang, sehingga mereka akan selalu mencoba dalam berjudi itu sendiri. Nah, ketika mereka mencoba lalu kalah, mereka itu akan berpikiran bahwa mereka suatu saat nanti itu akan menang. Jadi, oleh sebab itu mereka akan terus mencobanya sampai mereka menang. Itulah yang dimaksud dengan kecanduan. Oke, lanjut lagi untuk yang ketiga. Bahaya yang ketiga itu adalah gangguan mental. Kenapa? Karena ketika orang itu habis uangnya karena judi, mereka akan mengalami depresi atau bisa juga stres. Nah, stres ini dialami oleh pencandu judi online tentunya, dan mereka terus mengalami
kekalahan. Jadi karena mereka terus kalah dan mereka juga putus asa, itu bisa membuat mereka menjadi depresi dan stres. Oke, bahaya yang keempat itu adalah kerusakan hubungan sosial dan juga kekeluargaan. Kenapa? Karena tidak sedikit dari mereka, kekeluargaan itu biasanya kurang mendukung anggota keluarga mereka itu bermain judi. Karena ya seperti yang aku tadi bilang, judi itu bisa mengakibatkan konflik kekeluargaan. Bahkan juga kadang anggota keluarganya itu suka berbohong demi judi online. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita semua ya buat selalu waspada sama judi online. Karena sesuatu hal yang lumayan besar hadiahnya ataupun janji-janjinya singkat itu biasanya memudahkan kita untuk terjerumus ke dalam judi online. Nah, kita tuh bisa banget nih namanya mengingatkan teman atau kerabat kita yang terdekat itu supaya tidak bermain judi online. Oke, demikian penjelasan dari saya mungkin mengenai apa itu dampak dan juga bahaya dari judi online itu sendiri yang ada di Indonesia. Semoga dari apapun yang tadi kita bahas itu bisa menjadi pelajaran yang positif supaya kita tuh bisa menggunakan internet dengan bijak dan juga tidak mudah terjerumus ke dalam judi online. Oke? Lalu teman-teman, bagaimana sih ini cara mengatasi atau menghindari judi online yang berkeliaran ini? Oke, aku udah rangkum di materi PPT-ku ini. Yang pertama itu ada edukasi diri dan keluarga tentang bahayanya judi online ini. Terus yang kedua, kalian itu gunakan aplikasi atau fitur pemblokir situs di judi di gadget Anda. Terus yang ketiga, itu kalian isi waktu luang dengan kegiatan yang positif seperti olahraga, berkarya, atau bersosialisasi. Nah, aku akan memberikan contoh gamblingnya tentang mungkin yang bersosialisasi ini ya. Mungkin teman-teman mahasiswa kan banyak ya kayak seminar-seminar atau mungkin workshop itu. Nah, itu kebanyakan kalian itu mengetahuinya membahas tentang apa. Mungkin kayak yang di masa depan ya, mungkin kayak digital ataupun mungkin literasi keuangan ya, dan hal-hal yang lainnya. Mungkin sangat jarang orang yang akan membahas judi online. Nah, itu harus perlu diperhatikan kepada pihak-pihak kampusnya atau mungkin pihak-pihak mungkin atasannya, rektoratnya, itu perbanyak hal-hal tersebut supaya judi online ini semakin diwaspadai seperti itu. Nah, kemudian ada contoh yang kedua ketika kalian posisi bersosialisasi di masyarakat itu pas berkendara itu kalian kan ada melihat sebuah banner ketika pas di lampu merah pas kalian ini kan melihat kayak promosi HP atau mungkin ada banner yang berpromosi rokok atau mungkin makanan. Nah, hal tersebut itu mungkin akan sangat dicuekin oleh masyarakat ya, kasarnya begitu, karena memang sudah kayak bosen gitu loh, jadi seolah-olah melihat ya udah gitu. Jadi harusnya banner-banner itu bisa diganti kayak aplikasi nih bahayanya judi online. Misal nih contoh kayak judi online itu menyebabkan kematian. Nah, seperti itu kan seolah-olah yang merasakan, yang mungkin melakukannya itu akan sangat terpikirkan dua kali. Nah, mungkin itu sih dari aku. Saat terasa berat-beratnya, ku tahu kau pun berjuang juga. Hadapi semuanya langsung dibuka. Apapun yang terjadi tidak apa. Setiap hari ku bersyukur melihatmu berselimut harapan, berbekal cerita. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama. Lewati curang terjalnya dunia,
Ini temen banget sih San nelpon. Halo? Kenapa San? Ki, di mana? Gue di kos nih. Oh, lu udah saldo nggak? Pinjem dong, 50.000 aja. Oh maaf banget San, gue gak ada 50.000, adanya Jekban. Iya, saldo gua habis. Gue belum di TF ini. Buat apa emang? Buat makan, gue belum makan. Besok diganti dah. Serius gue gak ada San. Pinjam siapa lagi gue nih? Coba tanya Arka San, siapa tahu ada San. Ya coba gue tanya dia dah. Ya, makasih ya Ge. Yo. Sebelum closingan, alangkah baiknya kita pantun statement dulu. Dimulai dari Makan roti jangan berselada. Hai, aku Putra. jalan-jalan ke kota Medan. Hai, namaku Ihsan. Jalan-jalan bersama pemadam. Kenalin, namaku Adam. Ke Jogja beli bapia. Hai, aku Cinta. Yuk. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.